Halo semuanya, selamat datang di video pertama aku di YouTube. Nah, ada dua video lainnya tapi jangan dihitung ya teman-teman. Ini adalah video aku yang serius beneran. Oke, di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian semua prosedur mengikuti on the job training atau praktek kerja lapangan atau magang, internship, training. Wah, banyak banget ya istilahnya di luar negeri. Biasanya tuh beberapa negara itu punya aturan yang mirip-mirip ya kurang lebih. Tapi kali ini aku akan sharing negara yang pernah aku kunjungi, yaitu negeri jiran alias Malaysia. Secara Malaysia itu merupakan negara yang paling dekat ya sama Indonesia dan emang terkenal akan daya tarik pariwisatanya gitu ya. Jadi rata-rata banyak para pelajar Indonesia di bidang perhotelan yang menuju ke Malaysia untuk dijadikan tempat studi praktek lapangan. Oke, yang perlu diketahui adalah program kerja lapangan ini merupakan suatu syarat wajib untuk kelulusan seorang pelajar yang mengambil di jurusan perhotelan. Nah, syarat utama yang diperlukan biar kalian bisa mengikuti program ini adalah kalian harus memiliki latar belakang di bidang perhotelan. Tetapi tidak ada syarat mutlak yang mengatakan bahwa kalian harus memiliki jenjang pendidikan sarjana, diploma gitu ya. Karena ketika aku di sana itu ada beberapa teman aku dari Sekolah Tinggi Pariwisata. Mereka itu ada yang jenjang pendidikannya dari D3 dan D4. Sedangkan kalau dari tempat aku belajar itu jenjangnya adalah strata 1. Dalam proses kerja lapangan ini juga terdapat beberapa divisi atau bidang. Ada 6 bidang ya kalau di perhotelan. Nah, kalau misalnya dari jurusan manajemen perhotelan itu biasanya bisa milih gitu. Kalian mau di bidang food and beverage ataukah di bidang front office, di bidang housekeeping, tapi jarang ya housekeeping. Sedangkan kalau kalian dari lulusan diploma itu biasanya lebih terkhususkan gitu, sesuai minat kalian. Jadi misalnya orangnya di kitchen, maka PKL-nya juga di kitchen. Kalau misalnya dari hotel management itu biasanya agak tanda tanya ya sebenarnya. Skillnya sebenarnya dipertanyakan gitu, dia di bagian mana. But mostly orang dari jurusan hotel management itu diletakkan di food and beverage service. Oke, tanpa basa-basi lama-lama lagi, kita langsung mulai ke prosedur biar kalian bisa berangkat ke luar negeri gitu ya. Siapa sih yang nggak mau ke luar negeri, tinggal selama 6 bulan bisa kerja, terus bisa dapat gaji, dan tinggalnya itu gratis loh teman-teman. Langkah pertama, setelah kalian mengakui diri kalian sebagai seseorang yang bergerak di bidang pendidikan perhotelan, kalian bisa langsung kontak ke pusat karir atau kita sebut dengan career center. Kalian confirm dulu ke pusat karir tersebut kerjasama dengan negara mana saja yang dibuka dan hotel apa saja gitu. Kalian harus benar-benar concern ke sini ya, detail. Kalau di kampus aku itu negara yang dibuka itu ada Korea Selatan, Malaysia, Beijing, China, dan barusan ini dibuka adalah Amerika. Setahu aku, kalau kalian sekolah di Sekolah Tinggi Pariwisata yang milik negara itu ya, itu lebih banyak channelnya. Jadi ada ke Thailand, ke Maldives, ke Dubai, dan lain-lain. Banyak banget. Kalian harus rajin kontak dan kalian cari informasi. Please kalian jangan coba-coba untuk daftar sendiri, iseng-iseng ngirim CV, dan wawancara semuanya sendiri. Please banget jangan. Ini sangat-sangat riskan dan berbahaya buat kalian. Karena banyak penipuan di luar sana dan membahayakan kalian. Gak ada yang bisa bertanggung jawab kalau kalian melakukan proses itu sendiri. Dan aku yakin kampus kalian tidak memperbolehkan hal ini terjadi. Maka dari itu kalian harus benar-benar melibatkan kampus kalian dalam melakukan proses pendaftaran dan segala administrasinya ya. Jangan coba-coba please. Kalau kalian emang beneran pengen ke suatu negara dan ada hotelnya di sana yang kalian pengen banget kerja di sana, tapi dia nggak kerja sama, kalian mungkin bisa ajukan ke si pusat karir ini buat mengontak si hotel yang ada di luar negeri tersebut. Dan ini biasanya dikenakan biaya tambahan ya. Secara si pusat karir kalian itu pasti bakalan survei ke sana langsung, ada surat kerjasama, MOU, pokoknya ribet banget. Tapi biasanya kalau kalian berani melakukan ini,
pasti angkatan bawah kalian juga mendapatkan cipratan dari effort kamu buat kamu udah urusin segala kontak kerjasamanya. Nah, pendidikan di bidang perhotelan udah centang. Berikutnya pendaftaran juga udah ngomong ya ke si pusat karirnya. Berikutnya adalah proses pemasukan berkas di awal. Berkasnya ini bukan merupakan berkas resmi ya, jadi cuman sekedar berkas kasar gitu ya istilahnya, cuman identitas kalian secara singkat, terus tempat tanggal lahir, nama lengkap. Kalau sudah dikirim berkasnya ini sebenarnya berupa CV, tapi bukan CV yang resmi, karena aku buat CV 2 kali gitu. Nah, setelah kalian membuat berkas ini dan dikumpulkan, ini akan diseleksi sama si pihak HRD di hotel tersebut. Biasanya ini memakan waktu sekitar 2 hari sampai 3 hari ya, karena semuanya by email kok. Jadi nggak pakai paket pos gitu, nggak ya. Semuanya by email. Kalau kalian sudah lolos di tahap tersebut, si HRD-nya tertarik ya untuk menginterview kalian, langsung nggak pakai ribet. Proses berikutnya adalah interview gitu. Karena aku udah bilang tadi ya, sekitar nunggu 2-3 hari gitulah ya. Dan mereka tertarik buat nge-interview kamu, kalian langsung dikontak gitu sama si HRD-nya lewat perantara atau lewat email gitu. Dan interviewnya juga via online. Waktu itu aku lewat Skype. Jadi ini tuh benar-benar simple banget ya teman-teman. Yang bikin ribet itu cuma berkas-berkasnya, tapi prosesnya tuh simple banget gitu. Nggak perlu kalian jauh-jauh ke Malaysia buat interview. Nah, di tahap interview ini adalah tahap yang paling mendebar-debarkan ya. Siapa sih yang nggak deg-degan waktu di interview, apalagi ini interview yang pertama ya, soalnya masih magang, belum kerja. Hari yang bikin aku kesel juga, karena waktu itu interview aku gagal. Jadi gagal ini dalam artian di cancel karena si pihak HRD ini lagi sakit. Jadi aku itu kayak udah rapi-rapi, udah pakai seragam, semuanya udah lengkap, udah grooming, dan ternyata di cancel. Baru interview itu keesokan harinya. Aku bareng sama temenku waktu itu 4 orang. Dan aku di interview pertama kali. Itu semua adalah di luar ekspektasiku. Pertanyaannya itu benar-benar pertanyaan yang simple banget, pertanyaan mendasar. Jadi cuman, tell me about yourself, and then kita tertarik di bidang apa, dan kamu kenapa tertarik di bidang itu. Apa sih yang membuat kamu pengen belajar di situ? Yang penting adalah kemampuan kalian menjawab gitu ya. Percaya diri, tetap tenang, karena interview ini dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia ataupun Melayu. Bahasa Inggris itu lebih gampang dari bahasa Melayu. Karena serius, kalian tuh harus nyobain langsung ke sana. Itu benar-benar dia itu bahasanya itu bahasa Indonesia yang beda arti gitu ya. Aku interview itu benar-benar cuman 2 menit. Literally guys, 2 menit. Aku aja kaget kalau misalnya ini udah selesai, dan aku tuh takut kalau misalnya jangan-jangan aku nih nggak diterima, atau dia kayak udah nggak tertarik gitu ya mau interview aku. Waktu itu aku langsung ngomong sih kalau misalnya aku mau mendaftar di bidang F&B service, karena meskipun aku bisa menguasai semua bidang di hotel manajemen gitu ya, tapi menurutku bidang F&B service itu yang paling exciting. Ternyata setelah beritanya keluar, hasilnya keluar, which is cuman 4 hari, cepet banget. Ya langsung seneng ya, siapa yang nggak seneng. Udah nunggu berdebar-debar gitu ya, deg-degan. Kayak apalagi interview cuma 1 menit, 2 menit. Langkah berikutnya adalah proses aplikasi visa. Ini adalah proses yang cukup meribetkan diri kalian sendiri. Yang paling penting dalam proses aplikasi visa ini adalah punya paspor. Oke? Ini adalah, ini yang paling penting ini. Nah, harus dipastikan si paspor ini memiliki masa berlaku minimal itu 6 bulan sebelum program kalian itu berakhir. Jadi misalnya aku berakhir programnya di bulan Agustus, maka at least pasporku ini mati di bulan Februari ya kali ya. Pokoknya 6 bulan lah setelah program itu berakhir. Kalau ini sudah ada, berikutnya kalian tinggal submit data diri kalian. Disinilah kalian harus membuat sebuah CV yang menjadi sponsor untuk proses visa kalian. Berikutnya, kalian harus menyertakan transkrip gitu ya.
untuk meyakinkan bahwa kalian itu emang dari lulusan perhotelan. Mata kuliah apa aja sih yang kalian pelajari selama masa kuliah? Nyambung nggak sih ke job training ini? Gitu. Inilah proses ribetnya di sini. Berkas kesehatan. Nah, ini ada serangkaian proses check up, medical check up yang cukup meribetkan kalian gitu ya. Waktu itu aku ada tes darah, urin, feces gitu ya. Terus ronsen. Dan satu tambahan lagi. Kalau kalian daftar di bidang F&B service atau di bagian F&B lah rasanya ya, kitchen juga termasuk, itu kalian harus menyertakan berkas yang mendeklarasikan kalian sudah divaksin tifoid gitu. Kalau aku baca tifoid ini adalah untuk mencegah penyakit tipes. Aku karena orang yang nggak suka ribet dan pengen cepet kelar, aku menyelesaikan semua itu dalam waktu 1 hari. Jadi aku medical check up dalam 1 hari di lab tuh, dan aku juga divaksin bersamaan dengan hari yang sama. Aku nunggu 2-3 hari, hasilnya udah keluar. Aku menunjukkan hasil-hasil tersebut ke seorang dokter sebagai penanggung jawab. Dia atau beliau akan menandatangani sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kamu itu sehat dan kamu itu bisa melakukan training di luar negeri, dan ada tanda tangan. Kalian jangan memalsukan atau membuat berkas palsu gitu ya untuk hal-hal seperti ini, karena please lah, itu hanya akan merepotkan kalian kalau misalnya ketahuan atau apapun. Setelah semua itu sudah lengkap ya, data-data kalian dan berkas kesehatan sudah lengkap, kalian akan menunggu lagi untuk hasil tersebut direview oleh si pihak hotelnya. Setelah kalian dinyatakan lolos akan segala dokumen kalian itu, kalian akan didaftarkan oleh si pihak hotelnya ke websitenya My Expatriate Malaysia. Itu adalah websitenya imigrasi gitu ya, yang mengeluarkan visa buat kalian. So ya, kalian itu bener-bener nggak ribet buat pendaftaran yang ya merepotkan kalian itu enggak ya. Cuman serangkaian tes kesehatan itu aja yang menurutku cukup merepotkan. Setelah nama kalian berhasil didaftarkan oleh pihak hotel, nantinya akan ada notifikasi yang menyatakan kalian lolos dan visa kalian di-approve gitu. Nah, si koordinator dari pusat karir atau penanggung jawab program magang ini akan memberitahu kalian untuk melakukan konfirmasi, dan kalian akan melakukan pengisian form pengajuan visa. Kalau bahasa Melayunya itu adalah borang visa. Jadi borang itu adalah sebuah form. Dan ini bisa diwakilkan. Jadi misalnya kalian punya 10 peserta gitu ya. 1 orang aja bisa yang ngambil, asalkan dia itu adalah seorang penanggung jawabnya yang mendaftarkan kalian. Setelah kalian melengkapi semua form ini, maka si penanggung jawab ini akan mengambil visa kalian di kedutaan Malaysia. Waktu itu aku di Jakarta, diambilin sama koordinator di kampus aku. Jadi pasporku dibawa dan ditempelkan stiker visa gitu ya. Ini visanya seperti ini. Ini masih ada dalam bentuk scan-scanan kayak gini. Tapi ini pasporku yang lama ya, udah nggak berlaku lagi. Mengenai masalah visa, ini adalah yang cukup menarik. Pertama kali kalian akan diterbitkan suatu visa yang namanya single entry visa. Ini hanya berlaku selama 3 bulan, dan visa ini merupakan syarat untuk diterbitkan visa yang multiple entry visa. Biaya visa ini, kalau yang single entry sebesar Rp50.000, dan ini dibayarkan oleh kalian sendiri. Kalau aku waktu itu karena diambilkan sama perwakilan, jadi aku juga membayar tiket pesawatnya dia ke sana gitu ya. Daripada aku yang ke sana kan kayak bersepuluh terus bareng gitu kan, ya ngapain gitu kalau bisa diwakilkan. Jadi aku bayar biaya visa dan biaya transportasi buat si perwakilan itu. Nah, setelah kalian sampai itu kan kalian diterbitkan si visa multiple entry ini. Ini biayanya sebesar Rp195. Ini dibayarkan oleh pihak hotel kalian. Kalau kalian mau lebih detailnya mengenai jenis-jenis visa, kalian bisa visit langsung ke websitenya imigrasi gitu ya. Setiap negara itu pasti beda-beda, namun aku yakin itu mirip-mirip gitu. Dengan artian konsepnya mirip gitu ya, tapi mungkin ketentuannya yang berbeda.
Nah, setelah kalian sudah mendapatkan single entry visa ini di tangan kalian masing-masing, kalian bisa langsung memesan tiket pesawat buat ke Malaysia. Waktu itu aku dijemput di bandara KLIA-nya, tapi yang perlu kalian ketahui adalah si hotel tidak membayarkan tiket pesawat kalian, kecuali itu ada sebuah perjanjian khusus ya sama si kampus. Setelah sampai di sana kita disambut ramah gitu ya. Aku nggak akan ceritain detail lagi semuanya tentang proses magangku. Ini adalah video yang menjelaskan proses pendaftarannya aja. Oke, aku di sana sudah sampai dan aku baru bekerja selama 2 minggu. Aku dipanggil oleh si HRD-nya untuk dikumpulkan lagi paspornya. Jadi aku diterbitkan suatu visa yang namanya multiple entry visa. Ini visa yang berlaku selama 6 bulan ya teman-teman. Jadi program magang ini berlaku selama 6 bulan dan jenis visanya adalah professional visit pass. Jadi ini ya bedanya ini ya. Yang ini single entry visa, kalau yang ini professional visit pass. Jadi si professional visit pass multiple entry visa ini good for any number of journeys to Malaysia sampai tanggal yang ditetapkan. Jadi kalian tuh bebas bisa masuk keluar Malaysia sampai tanggal yang ditetapkan di visa ini gitu. Kalau misalnya negara-negara ASEAN kan berlakunya cuma sebulan kan ya kalau mau liburan gitu, visa turis gitu. Kalau kalian punya visa multiple ini, kalian punya waktu 6 bulan dan bebas kalian mau masuk keluar berapa kali. Ini diperuntukkan kalau misalnya sewaktu-waktu kalian ada misalnya kecelakaan atau keluarga kalian yang sakit gitu. Kalian terpaksa pulang sebentar dan mau balik lagi itu bisa. Atau kalian misalnya ada break gitu, kalian mau liburan ke Thailand, Singapura, itu kalian bisa. Karena aku pergi di masa pandemi, itu semua tidak berlaku. Aku tetap diam di sana, tidak jalan-jalan kemanapun. Oke, guys, sekian dulu aku ngocehnya tentang video kali ini. Please dukung aku ya, di subscribe dan nyalakan lonceng atau notif.